Selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Denny Vintra Cauta dengan NIM 2020283131. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan aborsi, eutanasia, dan cloning. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aborsi. Pengertian aborsi. Secara umum, aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Kata aborsi atau abortus diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Aborsi menurut kedokteran adalah keluarnya produk konsepsi, plasenta, selaput janin dan janin secara prematur dari rahim ibu. Aborsi terjadi secara tidak spontan dan tidak disengaja ialah disebut dengan keguguran. Sedangkan aborsi yang terjadi dengan secara disengaja disebut dengan aborsi induksi, atau nama lainnya adalah abortus provocatus. Pengertian aborsi menurut KUHP adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan masa kehamilan yang lengkap mencapai 38-40 minggu. Pengertian aborsi menurut WHO adalah aborsi adalah menghentikan kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Secara medis, janin tidak bisa bertahan hidup di luar kandungan. Sebaliknya, bila penghentian kehamilan dilakukan saat sudah memasuki usia di atas 20 minggu, maka hal tersebut adalah pembunuhan janin atau disebut infanticide. Pengertian aborsi menurut para ahli. Yang pertama, Marjorie Jeffcoat. Marjorie Jeffcoat mengatakan bahwa aborsi adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan mencapai 28 minggu, yaitu adalah fetus belum. Yang kedua, ada Holmer. Holmer mengatakan bahwa aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu yang ke-16, di mana proses presentasi ini belum selesai. Ketiga, Eastman. Eastman mengatakan bahwa aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus itu sanggup hidup sendiri di luar uterus, dan belum sanggup artinya apabila fetus itu beratnya 400-1000 gram atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Alasan dilakukannya aborsi. Pertama, alasan medis, dan kedua, alasan non-medis. Untuk alasan medis, tujuannya adalah apabila wanita hamil menderita suatu penyakit dan agar bayinya nanti tidak mendapatkan penyakit yang sama, maka dilakukannya aborsi untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Selain menyelamatkan nyawa wanita tersebut, aborsi dilakukan untuk membersihkan rahim ibu setelah mengalami pendarahan ataupun keguguran. Untuk alasan non-medis, tujuannya adalah untuk menutupi rasa malu, tidak mau merepotkan orang tua, dan belum siap adalah alasan seseorang melakukan aborsi jika ia hamil karena menjadi korban pemerkosaan atau hamil di luar nikah. Berikut undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Ada dua undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Yang pertama, KUHP bab 19 pasal 346 sampai dengan pasal yang ke-350. Saya mengambil pasal yang ke-346. Pada pasal 346 berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Pada pasal 31 ayat 1 secara lengkap berbunyi, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis, atau B. Kehamilan akibat pemerkosaan. Berikut saya akan menjelaskan tentang eutanasia. Pengertian eutanasia. Eutanasia berasal dari bahasa Yunani eu yang artinya baik dan thanatos yang artinya kematian. Eutanasia dalam praktik kedokteran adalah pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Eutanasia menurut beberapa. 1. Hillman pada tahun 2001. Eutanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan atau mercy killing. Yang kedua, menurut kamus Merriam-Webster. Menurut kamus Merriam
Webster, euthanasia is the act or practice of killing or permitting the death of hopeless sick or injured person or animal with as little pain as possible for reason or mercy. Yang ketiga menurut Philo 50-20 sebelum Masehi. Euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik. Yang keempat, Suetonius, penulis Romawi. Dalam bukunya yang berjudul Vita Caesarum mengatakan bahwa euthanasia berarti mati cepat tanpa derita. Undang-undang yang mengatur tentang euthanasia pada pasal 344 KUHP mengatakan bahwa barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaannya sungguh-sungguh dan meyakinkan orang lain itu diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Yang kedua, pasal 345 KUHP mengatakan barang siapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong dia untuk melakukannya, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, maka jika orang lain itu jadi bunuh diri, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Berikut cloning. Pengertian cloning. Cloning adalah suatu upaya tindakan untuk memproduksi atau menggandakan sejumlah individu yang hasilnya secara genetik sama persis atau identik, berasal dari induk yang sama, mempunyai susunan atau jumlah dan gen yang sama. Sedangkan klon adalah sejumlah organisme hewan maupun tumbuhan yang terbentuk melalui hasil reproduksi aseksual dan berasal dari satu induk yang sama. Cloning ini pertama kali muncul dari usulan Herbert Weber pada tahun 1903 dalam mengistilahkan sekelompok individu makhluk hidup yang dilahirkan dari satu induk tanpa proses seksual. Klon ini digunakan dalam dua pengertian, yaitu 1. Klon sel dan 2. Klon gen. Untuk klon sel adalah sekelompok sel yang identik sifat-sifat genetiknya, semua berasal dari satu sel. Kedua, klon gen atau molekuler adalah sekelompok salinan gen yang bersifat identik yang direplikasi dari satu gen yang dimasukkan dalam sel inang. Konsep cloning ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki kemampuan totipotensi, yang artinya setiap sel memiliki kemampuan untuk menjadi sebuah individu. Berdasarkan penjelasan pengertian cloning tadi, ada beberapa jenis cloning yang dikenal, diantaranya 1. Cloning DNA rekombinan. Cloning ini merupakan pemindahan sebagian rantai DNA yang diinginkan dari suatu organisme pada satu elemen replikasi genetik. Contohnya penyisipan DNA dalam plasmid bakteri untuk mengklon satu gen. Kedua, cloning reproduktif. Merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama. Contohnya domba doli dengan suatu proses yang disebut SCNT atau somatic cell nuclear transfer. Yang ketiga, cloning terapeutik. Merupakan suatu cloning untuk memproduksi embrio manusia sebagai bahan penelitian. Tujuan utama dari proses ini bukan untuk menciptakan manusia baru, tetapi untuk mendapatkan sel batang yang dapat digunakan untuk mempelajari perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit. Demikian presentasi saya tentang aborsi, euthanasia, dan cloning. Saya Denny Finfred Cauta, NIM 2020833131 mengucapkan sekian, terima kasih.